Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 3 Maret 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nona J. Tutupari, dan di kebaktian di Gedung Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri dengan panduan tata kebaktian Minggu Sengsara keempat. 2. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ketiga, berikut kepada jemaat kami bacakan satu pemberitahuan sebagai berikut. Pemberitahuan berasal dari Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun akademik 2024-2025. Ditujukan kepada siswa-siswi lulusan SMA SMK sederajat di lingkungan Gereja Protestan Maluku. Isi pemberitahuan: Universitas Kristen Indonesia Maluku terakreditasi B menerima calon mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025 pada Fakultas Teologi, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Kesehatan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, dan pasca sarjana program magister dan program doktor. Pendaftaran dapat dilakukan secara online atau langsung di Biro Akademik UKIM pada setiap jam kerja, atau secara online melalui website www.pmbukim.online. Pendaftaran dibuka dalam 3 gelombang dari tanggal 4 Maret sampai 2 Agustus 2024. Syarat-syarat pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat dilihat pada papan informasi jemaat atau di kantor jemaat, atau dapat langsung ke Biro Akademik UKIM, Jalan Ot Patimahu, Talake, Ambon. Demikian pemberitahuan kami, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, teriring salam dan doa. Tuhan Yesus memberkati. Ambon, 6 Februari 2024, Ketua Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Baru UKIM 2024, Dr. Anda Kostansa Glory Lesil, MSI. Kelima, nyanyian persiapan kebaktian Kidung Jemaat nomor 169 bait 1 dan 4. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara, hari ini kita telah memasuki Minggu Sengsara keempat. Marilah siapkan hati
dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dalam ibadah ini. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jiwaku. Melihat darah lukanya membalut tubuh Tuhanku. Melihat darah lukanya membalut tubuh Tuhanku, ku mati bagi dunia, dan dunia mati bagiku. Kita tabiskan kebaktian ini. Hanya oleh pertolongan Tuhan kita telah tiba di minggu sengsara keempat ini. Segala puji dan hormat hanya bagi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah menyertaimu juga. Nats pembimbing, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua. Jemaat silahkan duduk. Marilah kita angkat pujian bagi Tuhan. Saudara-saudari, di balik jalan sengsara yang Yesus harus lalui, ada anugerah yang sangat luar biasa bagi kita. Dengan mata yang tertuju pada Yesus, hendaknya kita menjadi sadar bahwa sengsaranya telah membuka mata banyak orang-orang buta, menegakkan kepala orang-orang yang tertunduk, menghapus segala air mata, dan menuntun orang-orang benar pada mata air kehidupan. Marilah kita bersyukur sambil memuji nama-Nya. Kami puji dan masyurkan
mata Tuhan melihat dan umat mengaku. Saudara-saudari, tak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Mata Tuhan terlalu tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Lihatlah di sepanjang mata memandang, ada tangisan, ada teriakan minta tolong, juga ada ketakutan di wajah-wajah yang menderita karena kemiskinan dan ketidakadilan. Lihatlah juga pada diri kita sendiri, apakah kita adalah bagian dari suara-suara yang berteriak minta tolong, ataukah sebaliknya menjadi penindas dan penikmat di atas kesusahan orang lain? Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Disalibkan dengan Tuhanku, hidupnya pun diberi padaku, memandang padamu ya Tuhanku, ku tiap saat benar milikmu. Setiap saat hatiku kenang kasih ilahi dan hidup kekal, memandang padamu ya Tuhanku, ku tiap saat benar milikmu. Dengarlah petunjuk hidup baru. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tuhan, Kau gembala kami,
Kita akan mendengar persembahan pujian solo Nona Angel Purlolo, disilahkan. Makasih atas persembahan pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
Di minggu sengsara yang keempat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sedikit firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus mau berkati firman yang kami baca dan kami dengar, sehingga firman ini mau menjadi kekuatan pedoman bagi kami untuk menapaki kehidupan ke depan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk membaca dan mendengarnya. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi yang indah ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Matius 19, ayat 16 sampai 26. Matius 19 ayatnya yang ke-16 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-26. Di bawah judul Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selalu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, minggu ini kita telah memasuki Minggu Sengsara Kristus yang keempat dari 7 minggu sengsara yang kita jalani sebelum merayakan Paskah Kristus. Dan ketika kita setiap kali merayakan minggu-minggu sengsara Kristus, setiap tahun pasti kita semua sudah pahami bahwa minggu-minggu sengsara Kristus yang kita jalani adalah kesempatan untuk kita berefleksi tentang iman kita bersama Tuhan Yesus yang rela menderita di salib demi menebus dosa-dosa kita umat manusia dan memberi hidup kekal bagi kita manusia. Dan dalam rangka merayakan Minggu Sengsara yang keempat ini, LPJ GPM menetapkan perikop bacaan dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26.
Perikop ini memberikan kesaksian kepada kita tentang dialog atau percakapan antara Yesus dan orang muda yang kaya. Kesaksian ini juga dapat kita baca dalam Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Dalam Injil Markus kita mendapatkan informasi bahwa orang kaya tersebut adalah orang kaya yang tidak bercela. Artinya ia mendapatkan kekayaannya dengan cara yang wajar. Dan ia juga mengamalkan Taurat, dipandang sebagai orang yang saleh. Bila orang kaya seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, ada dalam sosok pemuda atau pemudi gereja, tentu orang kaya ini akan menjadi idola dan dambaan. Dan pastinya dia akan dipakai di dalam pelayanan bergereja kita. Sudah kaya, sosok ini juga baik, tidak berbohong, tidak sombong, menghormati orang tua, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, sehingga dia dilihat sebagai sosok yang ideal. Oleh karena itu dari dialog ini, kita mendapati hasrat atau keinginan orang kaya ini untuk mengikuti Yesus. Dan rupanya Yesus memiliki pesona tersendiri di mata orang kaya yang ideal ini. Namun Yesus mengetahui hati orang kaya ini. Yesus tahu yang digumuli oleh orang kaya ini. Dan kalau kita memperhatikan ayat yang ke-21, Yesus berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, mendengar respon Yesus, orang kaya itu merasa sedih. Dan apa yang dia lakukan? Dia pergi meninggalkan Yesus. Dia tidak lagi mengikuti Yesus sesuai dengan komitmen awalnya untuk mau mengikuti Yesus ketika dia hidup di dalam kesalehan. Dari dialog ini, kita melihat bahwa orang kaya tersebut tidak mampu menjual harta dan memberikan harta itu kepada orang miskin. Di sini kita harus bertanya, mengapa seseorang yang taat menjalani Taurat dan hidup dalam kesalehan ternyata tidak mampu menjual harta? Bagi orang kaya, harta dirasakan sebagai nyawa, harta dirasakan sebagai nafas. Selama harta masih banyak, kehidupan masih terasa. Selama harta itu masih ada, maka nafas kehidupan itu juga masih ada. Karena itu, ketika Yesus menyuruh orang kaya itu menjual seluruh hartanya dan membagikan kepada orang miskin, orang kaya tersebut merasakan seperti Yesus ingin mengambil nyawanya, Yesus ingin mengambil nafasnya. Dan cerita ini menolong kita untuk memahami mengapa ada orang-orang yang sangat sulit berbagi hartanya dengan orang lain. Rajin ke gereja,
aktif di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Tetapi di saat berbagi dengan orang lain, berat rasanya memberikan nilai tertinggi. Jangan sampai harta yang dia cari selama ini dengan susah payah menjadi berkurang atau habis. Jangan sampai uang yang ia dapat dari hasil pekerjaan dan usahanya menjadi kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada juga orang yang sangat diberkati Tuhan dengan harta yang berlimpah. Namun orang tersebut tidak dikenal sebagai orang dermawan atau pemurah hati, suka beramal, suka membantu orang dengan sukarela ketika orang meminta bantuan. Bagi orang-orang seperti ini, kehidupannya terasa diambil bila memberi uang dalam jumlah yang banyak. Dan mereka akan sulit mengikuti Yesus. Karena itu benar apa yang dikatakan Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa orang muda yang kaya ini ternyata sangat terikat dengan kekayaannya. Orang muda ini telah menjadikan kekayaannya sebagai mamon. Ketika Yesus menguji apakah orang muda ini bersedia untuk melepaskan kekayaan untuk mengikuti Yesus, jelas sekali orang muda ini tidak bersedia. Seandainya orang muda ini melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan, Tuhan Yesus perintahkan, pasti dia akan tetap sejahtera dan bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi lebih kaya dalam segala hal. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, pemiskinan seseorang bukanlah bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan orang percaya yang taat padanya. Tetapi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kekayaan yang kita hasilkan di atas muka bumi haruslah dihasilkan melalui cara-cara yang diatur dan diperkenankan oleh Allah. Bahkan bagaimana menggunakan kekayaan itu pun harus sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Supaya kita tidak serakah, kita tidak korupsi, kita belajar hidup sederhana. Supaya kita tidak menginginkan harta orang lain dengan melakukan segala macam cara dan bentuk untuk mempertahankan harta kekayaan kita, mendapatkan harta orang lain. Termasuk membunuh, mencuri, berzina, dan bersaksi dusta. Dan orang yang fokusnya kepada mamon, kekayaan, uang, akan bersikap egois dan membenarkan segala tindakan buruk demi harta, termasuk tindakan-tindakan yang menyimpang, misalnya melakukan persinahan. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 dan ayat 12 sampai ayat 13 katakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaanmu yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Bapak Ibu, ayat ini penting bagi kita. Dan kalau pulang kita kembali buka Pengkhotbah pasal 5 ayat 9
dan ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ayat firman ini Bapak Ibu saudara-saudara kekasih mau mengingatkan kita supaya harta kekayaan uang ini tidak membawa petaka kepada kita, kepada keluarga kita. Maka kita harus memberi. Kita harus menjadi berkat kepada orang miskin, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan. Dan kita juga memberi kepada gereja ini, karena gereja ini juga akan mengelola setiap pemberian kita untuk membantu orang-orang yang susah dan berkekurangan. Firman Tuhan menekankan kita bahwa jangan biarkan harta kekayaan, uang, keadaan, jabatan, gengsi menghalangi kita untuk memberi. Sehingga kita takut kekurangan ketika kita memberi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 dikatakan, memberi harus menjadi gaya hidup orang percaya. Karena kekayaan, uang, jabatan adalah anugerah Tuhan. Dan harus dipakai sebagai saluran berkat bagi orang banyak. Kalau tidak demikian, maka kekayaan itu akan menjadi ancaman bagi hidup kita. Kekayaan itu tidak akan pernah tinggal untuk selama-lamanya dengan kita. Dan ia akan menjadi ancaman bagi hidup kita. Karena itu Yesus bilang dalam ayat 21, ketika kita memberi, berilah kepada orang miskin. Artinya Yesus menekankan ketika memberi, pastikan kita memberi kepada orang yang tepat, orang yang membutuhkan. Orang miskin adalah orang yang bukan hanya membutuhkan makanan, minuman atau uang, tetapi orang yang juga membutuhkan waktu, support, dorongan, motivasi untuk kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Artinya, jangan biarkan kekayaan kita, jabatan kita menghalangi kita untuk melayani orang lain yang membutuhkan waktu kita, membutuhkan support kita, membutuhkan nasihat kita, membutuhkan motivasi kita, dorongan kita, dan kita boleh memberikannya dengan segala keadaan apa adanya kita, bukan ada apanya kita. Kalau saya punya uang, ya kita memberikan waktu, memberikan support, memberikan motivasi kepada mereka untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan hidup mereka. Karena itu, untuk menjadi berkat kepada orang lain, butuh pengorbanan dan penyangkalan diri. Dan kita diajak untuk belajar tentang pengorbanan Kristus yang sejati demi keselamatan dan kehidupan manusia. Dan jejak-jejak pelayanan Yesus ini harus menginspirasi orang Kristen agar pemaknaan minggu-minggu sengsara Kristus tidak hanya menjadi sebuah seremoni atau perayaan semata, tetapi terwujud nyata dalam aksi yang nyata yang dapat kita lakukan. Supaya tidak ada lagi orang yang kaya lebih tambah kaya, orang yang miskin lebih miskin, tetapi semuanya akan hidup bahagia dan diberkati oleh Tuhan karena kita memberi dengan ikhlas dari apa yang ada pada kita. Seperti tayangan video inspirasi kehidupan yang mengakhiri khotbah kita di saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, video ini tidak punya suara karena ada gangguan teknis, tapi kita bisa membaca kata-kata yang ada dalam video ini. Mari kita lihat secara bersama-sama tayangan ini.
Ya, Bapak Ibu, ada gangguan teknis untuk penayangan video ini. Jadi video yang tidak sempat ditayangkan menggambarkan tentang keikhlasan seorang pengamen yang memberikan kepada seseorang yang membutuhkan saat itu untuk mengisi bensin ketika motornya tidak ada bensin, kehabisan bensin dan hanya tinggal 10.000 yang ada di dalam dompetnya. Ia memberikan dengan ketulusan hati, ikhlas untuk membantu karena sang pengojek itu tidak memiliki uang untuk mengisi bensin. Dan selanjutnya ketika dia mengamen, dia mendapatkan uang sebesar 50.000. Dan ketika dia menyampaikan kepada orang yang memberi uang 50.000 bahwa saya tidak punya kembali untuk mengembalikan dari pemberian 50.000 itu. Dan orang yang memberi itu mengatakan tidak usah mengembalikan. Karena di hari ini dia mendapatkan berkat terbesar dari Tuhan untuk kelahiran anaknya. Tuhan memberikan berkat yang terbesar dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Dan dia memberikan 50.000 itu dengan ketulusan hati kepada sang pengamen. Dan ketika sang pengamen mendapatkan 50.000, yang dia lakukan adalah mengangkat hati kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa 10.000 telah berubah menjadi 50.000. Dari cerita inspirasi kehidupan ini, Bapak Ibu mau bilang untuk ketong semua Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, kalau Bapak Ibu saudara-saudara dan beta memberi dengan ikhlas kepada orang yang membutuhkan, Tuhan tidak butuh waktu lama untuk membalasnya. Ingat, 10.000 berubah menjadi 50.000. Tuhan memberkati. Amin. Sebagai respon iman atas firman kebenaran yang telah kita dengar, jemaat diundang berdiri untuk kita ada dalam pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kesempatan diberikan kepada vokal grup pemuda sektor Anggrek untuk memuliakan Tuhan dengan kidung pujian.
kasih atas persembahan pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya gotong-gotong ada dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan membawa persembahan syukur kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Tuhan pencipta semesta, Allah yang
Jemaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu sungguh luar biasa dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami ada lagi dalam kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Dan sebagai tanda syukur dan terima kasih atas jawaban iman kami kepadamu, kami sudah memberikan persembahan-persembahan syukur kami dari kehidupan rumah tangga, keluarga, bahkan pribadi kami. Tuhan terima, berkati dan kuduskan semua persembahan kami ini, agar berkenan di hadapan-Mu. Amin. Kesempatan diberikan kepada vokal grup perempuan sektor Anggrek untuk memuliakan Tuhan dengan kidung pujian. Manita. Ibu Titi di sini kemarin. Ibu Sukma sana juga. Terus.
sembah Kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Engkaulah gunung batuku, Engkaulah yang menopangku saat ku lemah, saat ku jatuh. Tuhan, bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih atas persembahan pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengar pesan persidangan ke-55 Klasis Pulau Ambon. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perkenankanlah kami di saat ini untuk membacakan pesan persidangan Klasis Pulau Ambon. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Pulau Ambon. Pesan persidangan Klasis Pulau Ambon. Kita telah menapaki tahun pelayanan 2024 dengan harapan dan doa kepada Tuhan Kepala Gereja yang akhirnya mempertemukan kita di Jemaat GPM Nehemia dalam sidang ke-55 Klasis Pulau Ambon. Persidangan ini berlangsung dalam perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus dan setelah pesta demokrasi, pemilihan presiden dan legislatif, dan perubahan cuaca yang ekstrim, dan selaku gereja, kita sebagai umat dan pelayan sementara berarak-arakan menuju 1 abad Gereja Protestan Maluku di tahun 2035. Di dalam pengharapan dan keyakinan bahwa Allah kehidupan dengan kasih-Nya akan terus menjaga dan memelihara gerejanya serta seluruh ciptaan ke masa depan yang penuh harapan. Dalam inspirasi tema, beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Dan subtema, bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Persidangan ke-55 Klasis GPM Pulau Ambon dari Jemaat GPM Nehemia memberi pesan
kepada semua pelayan dan umat di Klasis Pulau Ambon sebagai berikut. 1. Sebagai gereja, kita mendorong jemaat-jemaat untuk memberikan perhatian serius terhadap pendidikan generasi kita untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Maka pendampingan, pembinaan, dan pengawasan orang tua terhadap pendidikan anak-anak, terutama jam belajar, harus dilakukan secara intensif. 2. Bahwa kemerosotan spiritualitas jemaat, terutama di kalangan pemuda dan remaja gereja, sebagai akibat dari maraknya penyakit sosial masyarakat yang tumbuh subur dan terus diproduksi secara sadar. Hal ini mendorong gereja untuk menghimbau jemaat-jemaat agar terus meningkatkan pembinaan keluarga secara rutin dan berkelanjutan. Tingkatkan proses pembinaan umat dan hidupkanlah relasi keluarga melalui Binakel sebagai sarana pembinaan dan pewarisan nilai-nilai bergereja di tengah tantangan perubahan zaman. 3. Kita sementara menghadapi berbagai krisis lingkungan dan kemanusiaan akibat bencana alam dan bencana non-alam. Sebagai gereja, kita terus berjuang untuk mengajak jemaat-jemaat untuk lebih peka dan serius mengantisipasi berbagai bencana dimaksud dengan terus menjaga dan merawat lingkungan sekitar dengan langkah kalesang kintal demi meningkatkan ekonomi keluarga serta mempertahankan pola hidup sehat dan berkualitas. 4. Mendorong dan mempersiapkan warga gereja untuk berkelanjutan pelayanan di tahun 2025-2030 dalam proses pemilihan penatua dan diaken. 5. Tahun 2024 adalah tahun politik yang kita jalani. Oleh karena itu, doakanlah proses demokrasi yang sementara berlangsung dan yang akan berlangsung. Semoga hasilnya akan membawa kesejahteraan bagi hidup bersama. Kita telah memasuki dan merayakan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus dan akan memasuki perayaan Paskah Kristus di tahun 2024. Tetaplah berdoa supaya perayaan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus dan perayaan Paskah Kristus dapat berjalan dalam situasi damai dan penuh persaudaraan. Demikianlah pesan persidangan ke-55 Klasis Gereja Protestan Maluku, Pulau Ambon. Kiranya dapat mengokohkan dan meneguhkan panggilan iman kita sebagai gereja untuk tetap berada di jalan Kristus dalam panggilan untuk mengusahakan dan menghadirkan damai sejahtera Allah. Tetaplah teguh pada Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan berdoalah selalu agar kita semua diberdayakan dalam menghadapi tantangan perubahan zaman. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati kita semua. Aku menanam, Apolus menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Pertama Korintus 3 ayat 16. Persidangan ke-55 Klasis Pulau Ambon. Pimpinan sidang Pendeta E. Muskita, Sekretaris, Pendeta W.A. Bersabi, Ketua. Demikianlah pesan persidangan ke-55 Klasis Pulau Ambon. Arahkanlah hati dan hidup kita kepada Tuhan, kita satu di dalam doa yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bersama dalam persekutuan jemaat, kami mempersembahkan puji dan syukur kepada Allah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab di hari ini kami diperkenankan untuk memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus
yang keempat. Dan kami diperkenankan untuk mengingat bahwa betapa besar kasih dan kemurahan Allah yang telah menganugerahkan putra tunggalnya untuk menderita, mati dan bangkit menyelamatkan kehidupan kami manusia dari ancaman penghakiman. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Ketika kami boleh memasuki usbuh yang baru dalam sukacita bersama dengan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami, Yesus yang mengasihi kami, Yesus yang telah memberikan pengampunan bagi kami. Dan kami boleh menjalani kehidupan ini dengan kekuatan yang Tuhan Allah berikan kepada kami. Layakkanlah kami untuk menjalani kehidupan ini dengan hidup yang telah Tuhan Allah anugerahkan kepada kami dan memberikan kepada kami nafas kehidupan yang boleh kami miliki, dan kami nyatakan itu di dalam ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima di usbuh yang lalu. Penambahan tahun-tahun usia kelahiran, tahun-tahun usia pernikahan, kesuksesan di tempat-tempat pekerjaan, pendidikan, usaha dan kerja. Walaupun ketika kami menjalani hidup ini dan menerima berkat-berkat Tuhan, ketika kami boleh mengalami tantangan-tantangan kehidupan ini, cinta kasih Tuhan Allah selalu kami rasakan, dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan sampai saat ini. Dalam pengenalan itulah, kami memohon Tuhan memberkati kami dalam memasuki kehidupan yang baru, dan kami mohon Tuhan memberkati kami bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, sebab jikalau bukan Tuhan, maka sia-sialah hidup kami yang kami jalani. Kami meletakkan seluruh hidup kami di usbuh yang baru ini pada Tuhan, baik pribadi, keluarga, persekutuan jemaat, dan persekutuan masyarakat. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami, Tuhan memberkati kami hingga terjalin hubungan-hubungan yang harmonis antara suami, istri, orang tua, dan anak-anak, agar Allah dipermuliakan dalam seluruh kehidupan keluarga-keluarga kami. Tuhan memberkati kami sebagai orang tua dalam setiap tugas dan tanggung jawab menafkahi hidup ini, dan terus membawa anak-anak kami di gerbang kesuksesan. Kami berdoa dan menyerahkan setiap anak-anak yang terus berjuang dalam mengikuti pendidikan dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan Allah tetap mengasihi mereka. Tuhan memberkati perjuangan mereka. Berikanlah keberhasilan dan kesuksesan kepada mereka. Anak-anak kami yang sedang mencari lapangan-lapangan pekerjaan untuk hidup ini, Tuhan sumber berkat. Tuhan Allah mengaruniakan berkat bagi mereka ketika mereka bergumul dan berseru memanggil namamu Tuhan, memohonkan pertolongan daripada Tuhan Allah, dan kasihanilah mereka. Berikanlah kepada mereka pekerjaan-pekerjaan yang layak mereka terima daripadamu Tuhan Allah, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini dan menata kehidupan mereka secara baik, dan mereka dapat melakukan setiap kehendak-Mu ya Tuhan Allah, untuk membentuk kehidupan mereka dengan cinta kasih-Mu yang selalu nyata yang Tuhan Allah karuniakan kepada mereka. Mereka mampu untuk membentuk pribadi-pribadi mereka sebagai anak-anak Tuhan yang tetap setia, taat, jujur dan benar di hadapan-Mu Tuhan, dan melakukan setiap kehendak-Mu ya Tuhan Allah, menghormati dan menghargai orang tua, sehingga Tuhan Allah memberikan panjang umur kepada semua anak-anak kami yang tetap setia kepada-Mu ya Tuhan Allah.
Dan biarlah mereka menyerahkan kehidupan mereka sepenuhnya untuk tetap dituntun oleh Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami mendoakan setiap pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan memberkatinya. Biarlah pekerjaan-pekerjaan kami itu adalah bentuk pelayanan kami bagi kemuliaan Allah dan bagi sesama manusia. Kami berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang ada dalam berbagai persoalan-persoalan hidup rumah tangga. Tuhan Allah berkenan mengasihi mereka. Tuhan membebaskan mereka dari setiap masalah-masalah kehidupan yang boleh mereka alami dan mereka rasakan. Bila mereka selalu berpengharapan sepenuhnya kepadamu Tuhan Allah dan memiliki iman yang tetap teguh untuk menjalani kehidupan ini sambil memuji dan memuliakan nama Tuhan. Khususnya kami berdoa kepada umat-Mu dengan beban-beban penderitaan karena sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Kami berdoa untuk Diaken Esther Waifli yang sementara dirawat di rumah sakit Dr. Lemena. Di dalam iman dan pengharapan yang boleh mereka miliki, mereka nyatakan itu kepadamu ya Tuhan Allah, untuk memintakan pertolongan dan belas kasih daripadamu ya Tuhan. Segala sesuatu tidak akan pernah mustahil bagimu ya Tuhan Allah untuk memberikan kesembuhan ketika pengharapan di dalam iman boleh dimiliki dan di dalam cinta kasih yang selalu Tuhan Allah nyatakan. Tuhan Allah memerintahkan berkat-Mu lewat kesembuhan yang boleh diterima oleh hamba-Mu, sehingga tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan Allah percayakan dapat dilakukan di dalam tanggung jawab imannya kepadamu ya Tuhan, dan hidup bersama-sama dengan keluarga-keluarga. Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obat, tangan-tangan yang dipakai Tuhan untuk merawat, supaya mereka yang sakit dapat dipulihkan dan memperoleh anugerah kesembuhan, karena Tuhan Allah mengasihi mereka. Bahkan orang tua lanjut usia dalam jemaat-Mu ini, Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada mereka. Janda duda anak yatim piatu dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan tugas dan tanggung jawab pelayanan, baik dari arah sinode, klasis, dan jemaat. Semua para pelayan Tuhan diberkati untuk pengembangan pelayanan di Gereja Protestan Maluku. Kami berdoa untuk aktivitas pelayanan di jemaat-Mu ini, dalam tanggung jawab pelayanan sebagai Ketua Badan Pelayan Jemaat, di dalam tanggung jawab pelayanan sebagai pendeta jemaat, di dalam tanggung jawab pelayanan sebagai penatua diaken, di dalam tanggung jawab pelayanan sebagai para tua agama kostor, bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, dan biarlah oleh hikmat dan Roh Kudus yang tetap menjadi spirit bagi pelayanan kami, untuk tetap setia dan takut Tuhan dalam melakukan tugas pelayanan ini, sehingga Tuhan memerintahkan berkat bagi kami dan keluarga-keluarga kami, dan kemuliaan Tuhan Allah itu selalu nampak dan nyata di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu ini. Kami berdoa untuk tugas dan tanggung jawab kami sebagai badan-badan pembantu pelayanan, bakopel, pengurus unit, semua panitia dan semua tim yang melayani di jemaat-Mu ini. Tuhan melengkapi kami dengan hikmat dan Roh Kudus, supaya kami memiliki rasa keterpanggilan dan rasa memiliki tugas-tugas pelayanan ini untuk kami kerjakan dengan baik, sehingga Tuhan Allah memberikan kepada kami berkat seorang hamba, dan semua yang kami lakukan akan melahirkan sukacita bagi umat Tuhan dan bagi kami semua. Dan pelayanan gereja-Mu di jemaat-Mu ini akan mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu ini. Dan nama Tuhan Allah selalu dipuji dan dimuliakan. Kami bersyukur bersama-sama dengan
anak-anak ojek Mawar Saron. Ketika Tuhan Allah melimpahkan berkat-Mu yang boleh mereka terima dari pekerjaan mereka sebagai tukang ojek. Mereka nyatakan syukur kepadamu Tuhan, Tuhan memberkatinya bagi mereka. Bukalah tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkanlah berkat-Mu, dan berkat-Mu untuk selalu tinggal selama-lamanya di tengah-tengah kehidupan yang boleh mereka jalani dan bagi pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi keluarga Talapesi yang boleh mengalami duka cita atas dipanggil pulangnya istri, mama, saudara kekasih, Ibu Lau Talapesi. Mereka ada dalam ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan atas peristiwa iman yang telah mereka alami dan mereka rasakan. Mereka selalu memintakan kekuatan daripadamu Tuhan. Tuhan memberikan penghiburan sejati kepada mereka, sehingga mereka kuat di dalam menjalani hari-hari kehidupan dan menerima semua kenyataan kematian ini dengan selalu berpengharapan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah menerima ungkapan syukur dan terima kasih yang boleh mereka persembahkan dari tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga mereka. Bersama-sama dengan kedua anak-anak kekasih, Rohani Retobiaan, dalam tanggung jawab sebagai pengasuh dan pengurus angkatan muda, di dalam tanggung jawab sebagai admin gereja. Kami berdoa untuk anak kekasih Mona Leki, di dalam tanggung jawab sebagai pengasuh. Tuhan, mereka telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Dan mereka akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang telah Tuhan Allah percayakan kepada mereka. Dan karena pekerjaan dan tanggung jawab bahkan usaha-usaha untuk mencari kehidupan ini, mereka menyelesaikan tanggung jawab pelayanan di jemaat-Mu ini. Kami mohon Tuhan Allah berkenan memberkati semua pelayanan yang telah mereka lakukan dan mereka kerjakan untuk pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Dan di saat ini kami boleh melepaskan mereka dari tanggung jawab pelayanan ini di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Biarlah cinta kasih Tuhan Allah selalu mereka rasakan dalam hari-hari kehidupan, pekerjaan yang boleh mereka lakukan dan mereka kerjakan. Biarlah berkat-berkat Tuhan boleh mereka terima daripada Tuhan Allah ketika mereka setia untuk melakukan tanggung jawab pelayanan yang telah Tuhan Allah percayakan. Dan hidup ini dipersembahkan hanya kepadamu Tuhan Allah. Nyatakanlah kasih-Mu bagi kedua anak kekasih kami ini. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang selama ini boleh dibina dan dididik dalam pendidikan katekesasi. Dan ketika mereka boleh dibina di hari ini juga, pada jam 2, mereka akan mengikuti tes lisan yang boleh mereka lakukan di dalam tanggung jawab iman mereka kepadamu ya Tuhan Allah, dan akan didampingi oleh orang tua. Tuhan Allah berkenan memberkati anak-anak kami sehingga mereka dapat melaksanakan proses tes lisan dari awal sampai selesai. Mereka akan mempersembahkan yang terbaik ya Tuhan Allah. Dan biarlah pembinaan yang boleh kami lakukan di dalam tanggung jawab kami sebagai tim pengajar di jemaat ini dapat memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada anak-anak kami ketika mereka boleh menemukan Tuhan Yesus dengan iman mereka, dan mereka selalu menyatakan
cinta kasih mereka untuk selalu mengenal Tuhan Yesus, dan mereka tetap memiliki kekuatan iman untuk belajar tentang Yesus dan menjadi pengikut Yesus yang setia. Tuhan Allah tetap mengasihi dan memberkati anak-anak kami. Kami menyerahkan seluruh proses kegiatan pelayanan yang dilakukan di jemaat-Mu ini dengan hasil keputusan persidangan yang akan direalisasi melalui program-program pelayanan. Tuhan memberkati kami, badan pelayan jemaat yang akan merealisasi program-program pelayanan. Dan kami minta dukungan dan partisipasi umat-Mu, sehingga program-program pelayanan ini dapat realisasi dengan baik di tahun pelayanan 2024. Biarlah nama Tuhan Allah selalu dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan RT RW. Bahkan kami berdoa untuk Pangdam 16 Patimura dengan seluruh jajarannya, Kapolda Maluku dengan seluruh jajarannya. Tuhan Allah berkenan memberkati dengan seluruh tugas dan tanggung jawab yang boleh dilakukan. Dan biarlah di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, semua anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk memimpin provinsi, memimpin kota ini, selalu diberkati oleh Tuhan dan mereka tetap setia melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan mereka untuk kehidupan masyarakat yang penuh damai dan sejahtera Tuhan. Boleh kami nikmati bersama-sama sebagai masyarakat. Dan kami serahkan semuanya itu hanya kepadamu ya Tuhan. Semua pelayan liturgis yang telah melayani dalam kebaktian ini diberkati oleh Tuhan, dan biarlah kami tetap mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan selalu kepada kami, Tuhan memberikan umur yang panjang kepada kami, sehingga kami tetap setia memuliakan Tuhan dengan semua talenta yang Tuhan Allah berikan kepada kami. Dan kami persembahkan semuanya itu kepadamu ya Tuhan Allah. Ini doa yang boleh kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Dengan selalu merendahkan diri kami mohon, Tuhan Allah dengarkanlah doa kami. Berikanlah pengampunan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Dan kami mengakhiri doa kami ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cuma diundang berdiri. Jemaat kekasih Kristus, pergilah dan beritakanlah Kristus yang tersalib dengan mata yang terarah kepada Allah, agar kasih dan rahmat-Nya mengalir melalui hidup dan karya-Mu bagi sesama dan ciptaan yang lainnya. Sampai aku tiba di
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat silahkan duduk dan kita ada dalam doa syukur masing-masing. Kebaktian kita boleh selesai dan kami menyampaikan selamat berhari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak dan memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus yang keempat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Juru selamatku di lembah berbunga dan